Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita sebagai pendengar mendapatkan hikmahnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh saudari Angguna Puspita. Kepada yang bertugas dipersilakan dan kepada seluruh hadirin diharapkan untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya setelah hitungan 3 per 4 mulai. Contoh suara. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang keempat yakni sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari perwakilan mahasiswa Makan IAINBD. Kepada Saudara Ahmad Sufyan Sauri dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Murtoyo MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambon. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Suparlan selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Prambon. Kepada yang terhormat Ibu Novita Rosita Rahmawati MPD selaku dosen pembimbing magang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita masih diberi nikmat, hidayah serta inayah sehingga kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita dididik atau diarahkan dari jalan kurang ajar menuju jalan terpelajar, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni Ad-Dinul Islam.
beribu-ribu terima kasih kepada para guru atas sajiannya. Dan terima kasih banget kepada guru yang telah menerima kami di sini dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai magang. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu magang dua, bertugas membuat dan mengembangkan perangkat pembelajaran seperti RPP, modul ajar, media pembelajaran, bahan ajar, dan evaluasi selama 2 minggu atau 14 hari. Lanjut mengenai magang 3, yaitu tugasnya di sini hampir sama dengan magang 2, akan tetapi yang membedakan dengan magang 2 sama magang 3 yaitu adanya aksi praktek mengajar dan membentuk sikap profesionalisme sebagai calon guru yang berkompeten. Ya, cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari perwakilan mahasiswa magang IAIN Kediri. Saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua yakni sambutan dari Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Prambon kepada Bapak Dr. Suparlan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu dosen, Ibu Nafri, yang kami hormati Bapak Dedes Surabaya MSI selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambon, yang kami hormati pula Bapak Ibu guru pembimbing dan Bapak Ibu juga yang lain, tanpa juga adik-adik mahasiswa IAIN Kediri. Yang pertama kami perkenalkan dulu, saya sendiri tadi sudah dikenalkan dari Suparlan, Pak Ruboyo, sekolah-sekolah. Barangkali yang baru magang kedua atau juga magang ketiga yang baru, rencana kami guru pembimbing yang pertama pelajaran agama Islam tetap yaitu Bapak Muhammad Yusuf MPD. Monggo Yusuf berdiri. Guru pembimbing kalian nanti. Kemudian yang kedua bahasa Inggris Bapak Zainul Munafir MPD. Kemudian yang ketiga matematika Ibu Dia Vega MPD. Kemudian nanti sebenarnya saya masih menunggu Pak Duna KTU Kasem Prambon, sehingga kalau ada yang magang pensiun, kalau nanti ada zona gelarnya Eskom. Kemudian selanjutnya ada bahasa Indonesia, berarti ada bahasa Indonesia. Nanti ada satu Bu Lina Barati SPD. Insyaallah itu anak-anak yang nanti mendampingi kalian selama di SMA Negeri 1 Prambon. Dan insyaallah nanti kalau kalian kesini mulai Senin atau Jumat besok, insyaallah ini berbeda kurikulum merdeka dengan kurikulum 13, ada kegiatan proyek. Jelas begini, ngajarnya itu dibagi menjadi dua, intra yaitu ngajar seperti biasa dengan anak seperti ngajar pelajaran. Kemudian 30% itu kegiatan co-kurikuler atau pelajar P5 profil pelajaran Pancasila. Nah, hari Minggu ini dilaksanakan. Seandainya besok atau hari ini adik-adik bisa mengamati bagaimana kalau ngajar P5, kalau terakhir nanti Jumat ini, sehingga kalau hari ini datang ke sini silakan untuk mengamati di hari-hari akhir ini. Yang jelas hari ini
penyusunan laporan, kemudian asesmennya. Profil pelajar Pancasila juga ada asesmen, ada penilaiannya. Nanti secara garis besar nanti akan saya jelaskan pertemuan berikutnya, mungkin Senin atau Selasa. Agak berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu nanti tak serahkan langsung ke guru pembimbing. Nanti secara garis besar saya mulai Senin atau Selasa akan menyampaikan kalian bagaimana perangkat atau menyusun dari TP, ATP, bahasanya bukan dari silabus tapi ATP. Kalau dulu LPP sekarang yang dulu walaupun namanya beda tapi intinya sama. Dan saya juga akan memberi penjelasan dari awal connect antara PP, CP sampai nanti asesmen. Hingga nanti awal saya pandu di sini sebelum saya serahkan ke guru-guru yang sesuai dengan mata pelajaran. Dua anak atau adik yang mungkin ngajar di sini dan memakai di sini, mudah-mudahan ada apapun yang ada seperti ini, tolong bicara dulu, jangan diekspor kemana dulu, jangan tanyakan ke guru yang dulu, tapi koordinasi ke saya dulu, karena masing-masing guru itu kesibukannya masing-masing, sehingga kalau nanti kamu minta pertolongan atau bantuan atau konsultasi, gak lepas sibuk-sibuknya malah menimbulkan permasalahan belakangan ini. Untuk apapun kalian koordinasi dengan saya. Saya wakasek ngajarnya hanya 15 jam, insya Allah ada waktu untuk membimbing kalian. Ini mulia baru datang pembimbing bahasa Indonesia kalian nanti insya Allah ngajarnya kelas 10. Kalau Pak Hendro nanti ngajarnya juga kelas 10. Bu Vega matematika bukan kelas 10 tapi kelas 11. Kemudian Pak Yusuf juga kelas 10. Ya, sebagian besar kurikulum semuanya yang dengan terima nanti adalah kurikulum pendidikan. Itu saja gambaran besar. Apapun yang nanti, apapun ada apapun nanti koordinasi saya dulu, baru nanti action ke lapangan. Apa yang harus dilaksanakan nanti akan saya pandu, dalam arti saya akan beri arahan hak atau kewajiban kalian selama di sini jika tidak ada melampaui batas tertentu, karena mungkin privatisasi guru juga harus dijaga dan sebagainya. Berikan terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Supara, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya sambutan dari perwakilan Guru Pamong kepada Bapak Muhammad Yusuf STHI MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Wahdina shiratal mustaqim. Amma ba'd. Pertemuan kali ini yang kami hormati kepada Bapak Kepala Sekolah Islam Aisyah Utama, Bapak Dr. Anis Murtoyo MSI, kepada Ibu dosen Ibu Novi Rosita MPD yang saya hormati, pada Bapak Wakapolri, Bapak Suparlan, dan seluruh Bapak Ibu guru, pendamping, dan tak lupa kepada adik-adik dari IAIN yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat memuliakan ini kita dipertemukan dalam suasana yang dalam keadaan sehat walafiat. Atas nama Allah semoga senantiasa ditetapkan kenikmatan ini dari waktu yang saat ini kita berada ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Semoga dengan sholawat kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini
mewakili dari Bapak Ibu guru pamong yang diamanai oleh kurikulum untuk membersamai adik-adik selama kegiatan ini. Ini menjadi sebuah amanah bagi kami akan berusaha bersama-sama dengan guru pamong yang lain untuk koordinasi demi untuk membantu membersamai adik-adik terkait dengan pendidikannya, terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang menjadi tujuan panjenengan kalau berlindung di sini. Semoga kami semua Bapak Ibu guru bisa memfasilitasi dan membantu sekaligus memberi dampak manfaat, terutama mendukung proses panjenengan belajar. Tentu dari kami ketika ada kekhilafan atau apapun yang kiranya perlu ada masukan atau ada arahan dari khususnya ibu dosen ibu Nofirosita, untuk kami berharap dengan sangat untuk memberikan arah dan masukan-masukan, terutama karena ini dalam tujuan dalam rangka untuk membimbing putra-putri mahasiswa panjenengan agar di kemudian hari benar-benar mendapatkan ilmu yang mantap yang bermanfaat bagi mereka, khususnya dalam pengabdian untuk pendidikan. Kiranya itu yang mungkin saya bisa sampaikan mewakili Bapak Ibu guru pamong. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Muhammad Yusuf. Saya ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga yakni dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Prambon kepada Bapak Dr. Andes Sutoyo MSI, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini dipertemukan dalam sebuah kegiatan dan mudah-mudahan kegiatan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mendapat manfaat dari yang besar dari kegiatan ini untuk mengawali membekali para mahasiswa untuk melaksanakan tugas di kemudian hari. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat bimbingan dalam melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari, dan kita nanti mendapat syafaat di akhir zaman. Yang kami hormati Ibu Nofirosita MPD selaku dosen pembimbing, para mahasiswa di AIN Kediri, di AIN Kediri. Kemudian yang kami hormati Bapak Guru, Bapak Parlan, dan Ibu Asisten Guru, Ibu Mega, dan juga selaku guru Among, Bapak Zainul, Bu Susu, Ibu Ani, Bu Lina, Ibu Farida, Bu Farida. Jadi ini istrinya Gus Yusuf. Jadi nanti mohon untuk misalnya beliaunya kerap dekat itu dengan Subun, ya, di suami istri. Ya. Kenapa kita sampaikan di awal, nanti saya khawatir mahasiswa itu diam saja tapi mikir gitu ya. Dan ini juga
untuk Pak Yusuf untuk dekat dengan mahasiswa Pak Yusuf. Kami ucapkan yang pertama selamat datang, selamat bergabung dengan SMA di satu Prambon. Mudah-mudahan pertemuan kita ini nanti tidak sekedar mencapai target saja, tapi melebihi target. Tadi sudah disampaikan oleh perwakilan mahasiswa, kalau semester 2 itu standar proses hanya sedikit saja mungkin menyusun RPP. Kalau di kurikulum kita mungkin namanya modul aja gitu. Jadi nanti ada istilah-istilah yang para mahasiswa harus memaksakan diri untuk mengikuti, ya. Jadi termasuk istilah modul ajar ini hampir sama dengan RPP istilah sebelumnya. Kemudian silabus juga diikuti saja, jadi itu agak sulit memaksa diri itu, ya, untuk berubah. Dan itu juga proses pembelajaran. Kenapa memang tugas pokok guru itu hanya standar proses itu, jadi hanya merencanakan pembelajaran, melaksanakan itu di semester di magang 3 ya, itu ada praktek, itu adalah proses yang nomor 2 melaksanakan, kemudian yang terakhir evaluasi. Mungkin di dalam praktek juga ada evaluasi itu harus target ini target menurut kami target minimal yang harus dicapai. Tapi perlu pada dari masa depan ini bahwa di sekolah banyak yang bisa dipelajari. Bagaimana kita menertibkan siswa, bagaimana kita berkomunikasi dengan rekan sama guru, kemudian menjaga kebersihan lingkungan. Ini belajar juga di situ. Belajar yang paling baik itu melakukan. Artinya nanti bapak rekan-rekan mahasiswa ini betul-betul ngomong juga, kalau bisa diajak terlibat langsung. Jadi tidak hanya melihat, tapi bagaimana sekali-kali mengikut memberi pendampingan, misalnya proyek atau kegiatan praktik, atau mungkin di sini ada kegiatan Pak Yusuf tafsir Quran, ya, beberapa monggo ini lepas dari target minimum tadi, tapi dimanapun itu mesti ada sekolah ada kegiatan-kegiatan yang kebetulan bisa para mahasiswa bisa ambil manfaatnya. Jadi saya pesan pada para mahasiswa, arahan daripada dosen pembimbing, guru pamong untuk diikuti, ya, diikuti. Kemudian kalau mau melibatkan diri ke sebuah kegiatan yang izin dengan guru pamongnya. Nah, mungkin kalau berbeda tidak diambil ya, nah ini mungkin guru pamong yang bisa mendampingi, terlibat langsung belajar sambil bekerja atau terlibat langsung, itu lebih memahami. Kemudian karena kami amati wajah-wajah para mahasiswa ini hampir mirip dengan murid-murid kita ya Bapak. Makanya di dalam mobilitas, nanti untuk mobilitas itu maksudnya misalnya panjenengan mau ke OPSIS, ya, dari sini ke OPSIS, atau mungkin dari sini ke musola, itu kan namanya mobilitas, supaya tidak terjadi salah persepsi, jasnya dipakai saja saat mobilitas. Ya, kalau di dalam seperti ini tidak apa-apa misalnya nanti. Tapi saya khawatir panjenengan nanti nyantai-nyantai waktunya sholat. Nah, kebetulan tim tatip kita beberapa bulan ada yang peduli dengan itu. Nanti terus ayo cepat sekali lah, nanti tersinggung. Makanya selama mobilitas jasnya dipakai. Kalau yang dalamnya terserah seperti yang disepakati pembimbing, tapi jasnya dipakai supaya, karena saya yakin Bapak Guru karena jumlah muridnya 938 kali cukup banyak, ya apa satu persatu. Nah, ini
dan kami berharap rekan-rekan mahasiswa itu selain belajar juga berusaha memberi contoh nanti, misalnya pas waktunya sholat Pak Yusufi dan Pak Zainul yang lain itu biasa sholat berjamaah untuk sholat zuhur dan asar ya, nanti terlibat langsung di situ tidak apa-apa. Kadang kita untuk mengajak kebaikan itu tidak cukup dengan perintah, tapi melakukan langsung memberi contoh ya. Jadi ajari, latih diri memberi contoh terbaik. Kemudian di dalam proses karena waktunya dibatasi tadi, itu administrasi yang bisa diselesaikan, misalnya ya diselesaikan sambil jalan. Nanti sambil mengikuti proses tadi ya, belajar banyaklah tentang SMA Prambors ini. Setelah itu sehingga jangan sampai acara sudah selesai sudah ditutup tanggal 22 Februari misalnya, itu baru mulai mengerjakan administrasi itu. Nanti setelah 22 selesai makan selesai kan bukan berarti tugas mahasiswa selesai, tapi ada tugas baru di kampus. Jadi pada saat kembali ke kampus itu sudah semua. Insya Allah Pak Walan rekan-rekan mau memberikan kemudahan itu dari kami Bu. Nanti ada kurang berkenan mohon dan maaf, dan saya atas nama lembaga mengucapkan terima kasih sekali pada IAIN yang telah mempercayai SMA Negeri 1 Prambors untuk bekerja sama dalam melakukan kegiatan magang. Lagi mudah-mudahan kegiatan ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bisa mengambil manfaat dari semua aktivitas magang ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Dr. Surtoyo, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, yakni sambutan dari dosen pembimbing sekaligus penyerahan peserta magang IAIN Kediri kepada Ibu Novi Rosita Rahmawati MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Surtoyo MSI selaku Kepala SMA 1 Prambors, Bapak Dr. Andes Surtoyo selaku Wakapurikulum, dan Bapak Ibu guru pamong yang nanti akan mendampingi mahasiswa dan mahasiswi kami di SMA 1 Prambors yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini alhamdulillah kita dapat bertemu, berjumpa dalam rangka penyerahan mahasiswa dan mahasiswi magang 2 dan 3 Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, yang insya Allah semoga dengan ditempatkannya mereka di sini membawa manfaat dan berkah bagi SMA 1 Prambors dan juga bagi IAIN Kediri dan juga bagi teman-teman semua nantinya. Salawat serta salam semoga terus kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang terus membuat kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang sampai dengan saat ini. Bapak Murtoyo, Pak Sultan, dan juga Bapak Ibu yang ada di sini, kami dari IAIN Kediri membawa 18 mahasiswa yang jumlahnya cenderung lebih sedikit ya Pak daripada tahun-tahun sebelumnya, karena mulai tahun ini di IAIN Kediri sudah tidak ada magang 1 begitu. Jadi biasanya dari tahun ke tahun ada 3 jenis magang. Magang 1 ini adalah mahasiswa semester 4, magang 2 mahasiswa semester 6, magang 3 mahasiswa yang masuk semester 8 ini Bapak Ibu. Namun mulai angkatan 2021 Fakultas Tarbiyah memberanikan diri
belum ada tuntutan dan tuntunan menuju MBKM tersebut begitu. Jadi karena memang tuntutan di sekolah yang sudah semuanya menggunakan kurikulum merdeka, maka kampus pun juga mau tidak mau kami harus berbenah, sehingga mulai angkatan 2021 kami sudah menggunakan kurikulum merdeka dan nantinya mulai dari angkatan 2021 kami akan melepas nanti insya Allah tahun depan mahasiswa di semester 5 magang di sekolahan full begitu Bapak Ibu. Jadi yang sebelumnya ini magang 3 hanya paling lama 7 minggu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mulai insya Allah tahun depan kami akan menyerahkan teman-teman di magang tidak magang namanya Bapak Ibu, sekarang namanya adalah asistensi mengajar atau PLP begitu. Jadi sama seperti dengan kampus yang PTU yang di bawah Kemenristek yang mana nantinya mereka akan kami titipkan kepada sekolah-sekolah lembaga mitra Fakultas Tarbiyah selama 1 semester, yang mungkin 1 semester kalender akademik perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi mungkin sekitar 3 sampai maksimal 4 bulan begitu Bapak. Jadi harapan kami adalah mahasiswa-mahasiswi ini memang bisa mulai dari awal, jadi perencanaan sampai dengan evaluasi akhir mereka bisa memahami dan juga ikut berkontribusi dan juga berpartisipasi di dalamnya. Bapak Ibu, mahasiswa magang 2 kami ada 9 mahasiswa yang terdiri dari 2 mahasiswa dari Prodi PAI, 2 mahasiswa dari Prodi Tadris Bahasa Inggris, 1 mahasiswa dari Tadris Bahasa Indonesia, 1 mahasiswa dari Tadris Matematika, dan 3 dari Manajemen Pendidikan Islam yang nantinya akan kami tempatkan di begitu Pak, terkait dengan administrasi yang ada di sekolah begitu. Lalu untuk magang 3 Bapak Ibu yang nantinya mendapatkan beban sedikit lebih begitu karena memang mereka diminta untuk asistensi mengajar, praktek mengajar begitu, di mana dari 9 mahasiswa 5 diantaranya dari Prodi Pendidikan Agama Islam, 3 diantaranya dari Tadris Bahasa Inggris dan 1 dari Tadris Matematika. Kami di Fakultas Tarbiyah ada 8 program studi, 9 dengan PPG yang diikuti Pak Yusuf begitu. 8 diantaranya ada PAI, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Bahasa Arab. Kebetulan karena memang di Prambon tidak ada bahasa Arab ya Pak, jadi tidak kami titipkan bahasa Arab, Matematika, dan yang PDMI, dan yang paling terbaru adalah Tadris IPA begitu. Karena IPA jadi kami menitipkannya di SMP dan MTS begitu tingkatannya. Semoga ke depan kami juga terus melahirkan anak baru, prodi-prodi baru, sehingga menambah nuansa baru dan juga semoga juga tidak menambah pengangguran baru begitu ya Bapak Ibu. Semoga teman-teman kami titipkan di sini belajar banyak, terutama kemarin saya juga sampaikan kepada adik mahasiswa Bapak Ibu bahwa harus bersyukur karena di Prambon sudah menggunakan kurikulum merdeka. Beberapa sekolah mungkin masih belum atau masih baru 1 tahun, baru tahun ini begitu, tapi Prambon karena sudah 2 tahun. Dan mohon maaf Bapak Ibu karena kembali lagi di Kementerian Agama belum ada tuntutan dan tuntunan terkait dengan kurikulum merdeka, mulai dari tingkat terendah sampai dengan perguruan tinggi belum ada. Jadi mahasiswa kami belum banyak bekal terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi mohon kiranya Bapak Ibu di sini membantu adik-adik mahasiswa di sini untuk mendapat pengalaman baru, dan kalian harus bersyukur ketika nanti lulus, teman-teman yang di magang 3 utamanya nanti bekerja punya pengalaman terkait dengan kurikulum merdeka, menyusun modul ajar, tidak asing dengan bahasa-bahasanya, dan nantinya insya Allah Bapak Ibu mohon doa restunya mulai tahun 2023 ini Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri utamanya dipercaya menjadi pilot project Kementerian Agama untuk mendirikan prodi PPG Prajabatan begitu. Jadi kalau Pak Yusuf mengikuti yang dalam jabatan ya Pak Yusuf, mulai tahun 2023 ini bocoran untuk ada DPAI, jadi dipersiapkan 2023 insya Allah ya ini membuka untuk PPG Prajabatan. Prodinya kemungkinan besar adalah
PAI sama dengan Pak Yusuf, PAI, Akidah, Akhlak, Quran, Hadis, Fikih, SKI. Jadi kemungkinan itu. Mohon maaf yang bahasa Indonesia, matematika belum ada, karena bahasa Indonesia, matematika nantinya akan menginduk ke Cambridge Activity, begitu sampai dengan saat ini. Dan alhamdulillah IAIN Kediri menjadi satu-satunya institut yang masih institut ya, yang dipercaya oleh Kementerian Agama untuk pilot project PPG Prajabatan ini bersama 4 saudara besar lainnya. Ada UIN Jakarta, UIN Alauddin Makassar, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan yang paling kecil begitu, paling adik IAIN Kediri. Alhamdulillah kami dipercaya. Semoga ini juga kabar baik untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang di Prambon. Nantinya insya Allah kalau yang di PAI bisa lanjut PPG Prajabatan di IAIN Kediri. Tapi memang kami masih dipercaya untuk yang keagamaan Islam, belum yang prodi-prodi umum begitu Bapak Ibu. Dan untuk tugas mungkin ini terakhir Bapak Ibu, saya titipkan kepada adik mahasiswa. Jadi untuk tugas magang 2 dan 3 sedikit berbeda Bapak Ibu. Kalau yang sebelumnya mungkin belum ada video-video motor, karena 2 tahun mulai 2021, 2022 IAIN juga dipercaya PPG dalam jabatan, akhirnya S1-nya juga menyesuaikan PPG begitu. Dan nanti insya Allah Pak Yusuf sudah sangat paham karena masih hangat di tugas-tugasnya, sama adik-adik sama dengan PPG begitu sebagai besar. Jadi nanti magang 2 Bapak Ibu diminta ada tambahan untuk membuat video sumber belajar sama ya Pak dengan Pak Yusuf. Jadi nanti insya Allah, tapi di sini lebih milenial nih Bapak Ibu. Jadi mereka insya Allah sudah paham. Nanti dari konten mungkin sangat membutuhkan bantuan Bapak Ibu untuk memberikan koreksi, masukan sehingga konten-kontennya bisa jauh lebih bermanfaat. Untuk magang 3 Bapak Ibu nanti mungkin kita bahas 1 video praktek pembelajaran dari RPP, atau kalau di sini kurikulum merdeka berarti di modul ajar terbaik. Jadi dari mahasiswa ditugaskan untuk membuat 6 RPP begitu Bapak Ibu. Dari 6 itu dipilih 1 yang terbaik nanti untuk dipraktekkan dan divideokan. Videonya dipotong sama seperti Pak tugas dari Pak Yusuf, dipotong menjadi sekitar 15 sampai 30 menit saja. Insya Allah Pak Yusuf sudah sangat paham nanti apa namanya penilaiannya, rubrik penilaiannya juga sama Bapak dengan PPG. Jadi insya Allah Bapak Ibu di sini pun juga sudah memahami ini adik-adik semuanya, sehingga tidak perlu khawatir dan risau, karena kami yakin kami sudah menitipkan di sekolah terbaik pilihan dari IAIN Kediri. Dan terakhir untuk magang 3 adalah laporan PTK Bapak Ibu. Jadi monggo nanti mungkin kalau Pak Zainul kemarin berinisiatif untuk bisa mempublish ya Pak, monggo Bapak Ibu kalau memang layak Bapak sampai dengan publikasi, kami akan sangat senang. Dan pastinya juga mahasiswa terbantu untuk punya 1 pengalaman publikasinya begitu. Di kami juga baru launching 1 jurnal, nama jurnalnya adalah Alina Bapak Ibu. Jadi memang kami khususkan untuk PTK, selain kalau ada banyak puluhan jurnal di IAIN Kediri, tapi 1 yang kami khususkan untuk PTK Bapak Ibu guru di jurnal Alina memang baru, jadi memang belum ada belum terakreditasi mengatakan Bapak Ibu, tapi untuk ISSN sudah kami urus, tinggal nanti akreditasi, berarti 2 tahun yang akan datang akan kami proses untuk akreditasi pertama begitu. Jadi monggo adik-adik semuanya kalau memang bisa sampai dengan publikasi begitu Bapak Ibu, mungkin itu jauh lebih bermanfaat. Kalau dari saya pribadi Bapak Ibu, daripada laporan yang tebal-tebal tapi tidak ada manfaatnya, monggo kalau memang laporan itu bisa dipersingkat dan jauh memberikan manfaat untuk Bapak Ibu, untuk sekolah bagi lembaga, maka mungkin itu yang jauh lebih baik dan utama begitu. Sekaligus mungkin juga melatih teman-teman di sini, karena memang kalau di kami Bapak Ibu salah satu outcome untuk penilaian akreditasi adalah publikasi mahasiswa dan dosen begitu. Jadi kalau memang mungkin sama dengan sekolah Bapak Ibu, outcome-nya juga publikasi guru
mahasiswa punya publikasi, guru juga punya publikasi, sehingga kerjasama ini memang benar-benar membawa banyak manfaat, tidak hanya berhenti di sini, tapi juga mungkin di tahun-tahun berikutnya. Maka dari saya, kami titipkan kepada Bapak Ibu semua di sini 18 mahasiswa dari beberapa program studi, jika ada saran-sarannya mohon dijewer begitu Bapak Ibu, karena memang 2 tahun sudah pandemi, mungkin dari beberapa dari kita ada yang mungkin tutur kata, ucapan ataupun yang lain yang dirasa kurang pantas, kurang sopan atau kurang etis, monggo Bapak Ibu dapat menegur kami semuanya, mengatakan Bapak Ibu, sehingga memang kita sama-sama mempersiapkan mencetak calon guru yang memang layak begitu Bapak Ibu, yang nantinya bisa kita terjunkan di mana saja. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Mutoyo, utamanya Pak Suparlan sudah menerima kami dari YIN Kediri. Semoga kerjasama ini terus berkelanjutan, membawa banyak dampak positif bagi kedua belah pihak, dari YIN maupun dari SMA Prambon, sehingga kerjasama tidak berhenti pada magang. Mohon Bapak, monggo jika dibutuhkan untuk pendampingan mahasiswa ataupun dosen ataupun institusi siap untuk memberikan pengabdian masyarakat kepada SMA 1 Prambon utamanya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Ibu Rosita Rahmawati MPD, saya ucapkan terima kasih. Sampailah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Ditutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Egi Akbar Habibullah. Kepada yang bertugas dipersilakan. Namun sebelumnya saya sebagai Master of Ceremony, apabila ada kekhilafan kata dan perilaku yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.